Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Bagus Parade Putra dengan NIM 25110111117. Di sini saya akan buat video tentang penjelasan uji chi-square beserta contoh kasus penggunaannya. Baik, yang pertama ada penggunaan uji chi-square atau X kuadrat. Uji chi-square test adalah teknik statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan, asosiasi, atau perbedaan antara dua variabel yang terbentuk kategori nominal atau ordinal. Uji ini membandingkan frekuensi yang diperoleh dari data, frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan apabila tidak ada hubungan antar variabel. Di sini ada rumus chi-square yaitu X kuadrat sama dengan sigma. Lalu ada di dalam kurung ada frekuensi observasi ke I dikurang frekuensi harapan ke I kuadrat per frekuensi harapan ke I. Keterangannya yang ini disebut frekuensi observasi atau aktual, yang ini frekuensi harapan yang bisa disebut dengan expect frekuensi. Semakin besar nilai kuadrat, maka semakin kemungkinan terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antar variabel. Tujuan uji chi-square. Uji chi-square digunakan untuk yang pertama mengetahui hubungan antara dua variabel kategori. Yang kedua menguji apakah suatu distribusi data sesuai dengan distribusi teoritis tertentu. Menguji kesamaan proporsi beberapa kelompok, maupun yang keempat membantu peneliti mengambil keputusan berdasarkan data kategorik. Lalu yang ketiga ada karakteristik uji chi-square. Seperti data terbentuk dari kategori nominal atau ordinal. Data disajikan dalam bentuk frekuensi atau jumlah kasus, tidak memerlukan asumsi normalitas, bersifat non-parametrik, dan biasanya menggunakan tabel kontingensi. Baik, selanjutnya jenis-jenis chi-square dan contoh kasusnya. Yang pertama yang A, chi-square test of independence atau uji independensi. Tujuannya mengetahui apakah terdapat hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategori. Adapun contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan atau pilihan jurusan kuliah, IPA atau IPS. Dalam tabel ini ada jenis kelamin dan juga ada mata kuliah dan juga ada total. Lanjut ke hipotesisnya. Di sini tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan. Selanjutnya ada hubungan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan. Kesimpulannya, jika nilai sigma P dikurang value, maka cenderung lebih ke 0,05, maka HO ditolak. Artinya terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan. Yang B ada chi-square Gardner atau of fit atau uji kesesuaian. Tujuannya mengetahui apakah distribusi data yang diperoleh sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Contoh kasusnya, seorang guru percaya bahwa siswa memilih ekstrakurikuler secara merata pada 4 pilihan. Ada pramuka, PMR, basket, maupun musik. Jumlah siswa 120 orang. Jika merata, maka setiap kegiatan diharapkan dipilih oleh 120 dibagi 4 sama dengan 30 siswa. Adapun data observasinya sebagai berikut.
ada tabel ekstrakurikuler maupun ada tabel frekuensi. Pramuka 25 orang, PMR ada 35 orang, basket 40 orang maupun musik 20 orang. Hipotesisnya, HO ini distribusi pilihan ekstrakurikuler sesuai dengan yang diharapkan. H1-nya H0-nya distribusi pilihan ekstrakurikuler sesuai dengan yang diharapkan. Lalu H1-nya distribusi pilihan ekstrakurikuler tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulannya, jika P dikurang value 0,05-nya, maka distribusi pilihan siswa tidak merata seperti yang diasumsikan. Selanjutnya yang C ada chi-square test of homogeneity atau uji homogenitas. Tujuannya mengetahui apakah beberapa kelompok memiliki distribusi proporsi yang sama. Contoh kasusnya, peneliti ingin mengetahui apakah preferensi media pembelajaran sama pada siswa kelas X, kelas 10, 11, maupun 12. Pilihan media, video, modul, maupun presentasi. Hipotesisnya H0 distribusi preferensi media pembelajaran sama pada semua tingkat kelas. H1-nya distribusi preferensi tidak media pembelajaran berbeda pada setiap tingkat kelas. Baik, ada kesimpulannya. Jika P value-nya seperti ini, maka preferensi media pembelajaran berbeda antar tingkat kelas. Bidang penggunaan uji chi-square. Ada bidang pendidikan, hubungan jenis kelamin dengan minat jurusan, ada hubungan tingkat kelas dengan pilihan karir, ada psikologi, hubungan tipe kepribadian dengan gaya belajar, ada hubungan tingkat stres dengan kualitas tidur, ada kesehatan, hubungan merokok dengan penyakit paru-paru, maupun ada hubungan pola makan dengan obesitas. Ada pemasaran, hubungan usia konsumen dengan pilihan produk, hubungan jenis kelamin dengan preferensi merek, maupun bimbingan dan konseling, hubungan tingkat perencanaan karir dengan jenis sekolah, maupun hubungan motivasi belajar dengan kreativitas mengikuti layanan BK. Lalu ada langkah-langkah melakukan uji chi-square. Yang pertama ada menentukan masalah penelitian, ada menyusun hipotesis, membuat tabel kontingensi, menghitung frekuensi harapan atau expect frekuensi, menghitung nilai X kuadrat, maupun menentukan derajat kebebasan DF. Rumus derajat kebebasan DF sama dengan R dikurang 1 kurung buka C dikurang 1 kurung tutup. Keterangannya R jumlah baris, C jumlah kolom. 7. Membandingkan nilai X kuadrat, hitung dengan X kuadrat tabel atau melihat P value. Yang 8 ada menarik kesimpulan. 7. Kelebihan dan kelemahan uji chi-square. Kelebihannya mudah digunakan, tidak memerlukan asumsi normalitas, cocok untuk data kategorik. Banyak digunakan dalam penelitian sosial dan pendidikan. Kelemahannya tidak menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan, sensitif terhadap ukuran sampel yang sangat besar, tidak cocok untuk data numerik, maupun frekuensi harapan yang terlalu kecil dapat mempengaruhi hasil. Di sini ada kesimpulannya. Uji chi-square merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan kesesuaian atau kesamaan distribusi pada tata kategorik. Uji ini sangat berguna dalam penelitian pendidikan, psikologi, kesehatan, maupun pemasaran, dan bimbingan konseling. Terdapat 3 penggunaan utama, yaitu chi-square test of independence, menguji hubungan antara 2 variabel kategori. Yang kedua ada chi-square goodness of fit, menguji kesesuaian distribusi data dengan distribusi yang diharapkan. Yang ketiga ada chi-square test of homogeneity, menguji kesamaan proporsi antar kelompok. Pemilihan uji chi-square tepat dilakukan ketika data berbentuk kategori dan penelitian ingin mengetahui ada tidaknya hubungan atau perbedaan distribusi antar kelompok. Sekian dari penjelasan saya tentang uji chi-square beserta contoh kasusnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. See you next video. Thank you.